Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjana dengan NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu PPN masukan dan PPN keluaran serta pengkreditan PPN. Yang pertama, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak, orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Service Tax atau GST atau Value Added Tax atau VAT. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif, dan non-kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah. Yang kedua, dasar hukum PPN di Indonesia. Dasar hukum pajak penghasilan pertambahan nilai atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang ketiga, PPN masukan. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP. Materi yang keempat, PPN keluaran. PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Secara sederhana, penghitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Contoh perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran. Contoh perhitungan PPN keluaran, pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuan sebesar 5 juta. Tentukan besar PPN keluarannya. Harga satu laptop 5 juta, PKP menjual sebanyak 20 unit. 20 dikali 5 juta itu 100 juta. Maka PPN-nya 100 juta dikali 10% tarif PPN itu 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan yaitu 20 juta, PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta, kelebihan bayar pada bulan April 2016 20 juta. Jadi PPN masuk ke masa April
nol atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan ke dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Pengkreditan PPN. Pengkreditan PPN adalah mekanisme dalam pelaporan SPT masa PPN, di mana PPN masukan atau faktur pajak yang diperoleh dari pembelian barang atau jasa dikreditkan atau dikurangkan terhadap PPN keluaran. Faktur pajak yang diterbitkan dari aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa. Yang dikreditkan adalah PPN masukan yang memenuhi ketentuan pasal 9 Undang-Undang PPN. PPN masukan atau faktur pajak masukan yang diperoleh boleh dikreditkan paling lambat dalam masa 3 bulan setelah masa diterbitkannya faktur pajak tersebut. Misal faktur pajak diterbitkan di bulan Agustus 2010, maka faktur pajak tersebut paling lambat dikreditkan di masa pajak November 2010. PPN keluaran dikurang PPN masukan sama dengan PPN kurang bayar atau lebih bayar, tergantung mana yang lebih besar. Jika terjadi KB, maka namanya PPN terutang yang harus disetor ke kas negara. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.